Selamat datang pemirsa di Business Inspirations. Tetap bersama dengan narasumber kita, Bapak Mukhlis Yusuf, Direktur Utama dari Antara News. Pak, before the break, Anda bilang bahwa Anda menganggap semuanya teman. Ya, tentunya ada juga cara other ways to become a CEO, ya, yang lebih direktif, authoritarian, and everything like that. Why did you choose that way, teman? Ada pengalaman sekitar 10 tahun yang lalu. Saya pernah memberhentikan sekitar 250 orang. Memberhentikan. Karena waktu itu industri pig iron sedang decline, jadi pabriknya harus tutup. Tidak berlangsung terus. Memberhentikan dengan situasi banyak sekali, tentu saja tanggungan keluarga masing-masing. Saya terlanjur dekat dengan mereka. Tapi kemudian ketika saya mau mengatakan begini, hubungan kita memiliki dua dimensi, dimensi personal dan dimensi profesional. Hubungan dimensi personal akan selama-lamanya, bahkan setelah kehidupan ini, kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Anda setuju? Yeah. Semua karyawan saya mengatakan setuju. Dimensi personal adalah sebuah komitmen antar saya dengan seluruh karyawan sebagai sahabat. Tapi ada dimensi profesional, ketika sebuah perusahaan harus tutup. Pada saat itu saya harus mengatakan, kita harus menyelesaikan urusan hubungan industrial ini. Dan saya sudah menyiapkan sebuah paket berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, dan saya doubling waktu itu. Apakah Anda bisa menerima? Kita sebagai teman, Anda akan berada di mana nanti, 3 tahun yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, keep in touch. Semua karyawan menerima paket itu. Dan hari ini, mereka semua ketika mereka pindah, mereka naik pangkat, mereka promosi kemanapun, mereka kasih kabar di mana mereka berada sampai hari ini. Jadi Mbak Cynthia, pola yang sama saya yakini, karena saya memimpin ada 800 karyawan. Sebagian besar di antara mereka adalah wartawan. Mereka sangat egaliter. Wartawan adalah sebuah profesi yang bisa memanggil Mr. President. Mr. President, can I ask you question? Bapak Menteri, tidak. Anda, seorang wartawan bisa memanggil Anda kepada seorang menteri, kepada dirut BUMN, kepada seluruh perusahaan. Profesi yang sangat egaliter, itu yang pertama. Yang kedua, profesi yang sangat mengedepankan bukan saja ilmu manajemen yang saya pelajari selama ini, tetapi juga seni dalam merangkai komunikasi. Saya selalu manggil kawan-kawan sebagai teman-teman saja. Karena itulah dunia yang mereka selama ini kenal. Meskipun dan Anda nggak ada masalah dipanggil teman oleh karyawan friend, Anda juga. Tak masalah. Bahkan mereka selalu, kadang-kadang di antara mereka, karena saya juga mempersilahkan memanggil MY sebagai inisial, Mukhlis Yusuf sebagai inisial, dan mereka panggil MY. Hai MY. MY, saya berbeda pendapat sama Anda. Fine. Karena untuk sebuah goals yang lebih besar, untuk sebuah keterlibatan, involvement, buy-in, agar apa yang sedang kita lakukan, sebuah transformasi kantor berita nasional yang sudah berdiri 74 tahun yang lalu, sebelum Republik ini berdiri. Mereka adalah bagian dari NKRI, bagian dari Republik ini. Jadi kalau mereka terlibat dalam proses transformasi, bayangkan Mbak Cynthia, betapa negeri ini sangat ditentukan oleh apa yang mereka lakukan. Mereka bisa mengubah negeri ini ke arah kebaikan. Kalau semuanya bisa berlomba-lomba untuk menyiarkan informasi yang benar, yang mendidik, yang bisa menjadi wisdom masyarakat ini, menjadi wisdom bangsa ini. Can you imagine? Tadi saya tadi katakan, apakah kebetulan kita bertemu? Apakah kehidupan ini akan berhenti ketika kita pada titik tertentu harus berhenti sebagai seorang manusia? Kan tidak. Mereka juga bagian dari sebuah masyarakat baru di negeri ini yang menginginkan kontribusi, to contribute. Saya tanya satu-satu saat makan siang dengan mereka, apa yang Anda ingin tinggalkan dalam hidup ini? Sebuah kontribusi. Anda ingin dikenang sebagai apa? Wartawan biasa-biasa saja? Wartawan yang mediocre? Atau Anda ingin dikenang sebagaimana seperti Bapak Rosihan Anwar almarhum? 4 bulan yang lalu Pak Rosihan Anwar, 88 tahun, seorang wartawan jurnalis yang luar biasa, yang menyaksikan Republik ini berdiri, yang menemani semua presiden. Jadi dari mulai Presiden Soekarno, Soeharto, kemudian Pak Habibie, sampai kemarin beliau meninggal bulan Februari. Dikenang. Ada sebuah prestasi luar biasa Mbak Cynthia, para pemirsa yang saya banggakan. Kita adalah orang-orang yang bisa berkontribusi hari ini, bukan besok. Hari ini.
Karena kemudian yang saya saksikan, Rosian Anwar boleh meninggal, Mbak Cynthia, di usia 88 tahun. Tapi hari ini, yang namanya nama harum, kebaikan, dan semua karya-karya almarhum masih dikenang. Bayangkan kalau seorang wartawan bisa mengambil modeling seperti Rosian Anwar, maka tidak akan pernah mati. Karyanya tidak akan pernah mati, dia akan dikenang. Jasad boleh hilang karena meninggal, tapi karyanya sebagai seorang wartawan, sebagai seorang yang bekerja di atas rata-rata tadi, yang melakukan effort di atas rata-rata, karena menghasilkan atau ingin menghasilkan output di atas rata-rata. Insanity according to Albert Einstein. If you expect the same result with the same, if you expect the different result with the same effort, effort, you have to improve the effort, and then you expect. Now that's interesting because as a CEO, Anda sudah mencapai CEO level, tentunya effortnya dari dulu sudah banyak. Dan ibaratnya banyak CEO di sana merasa mentok, ya. Oke, siapa lagi yang saya bisa belajar? Saya bisa belajar dari siapa lagi? Justru a lot of your time justru mungkin memberi pelajaran ke bawah. Nah, how do you grow, Pak, as a CEO? Ya, banyak mendengar, banyak belajar. Jadi ada sebuah pengalaman yang saya ingat betul ketika saya satu waktu bertemu dengan seorang office boy di kantor. Dia mampu menghafal seluruh menu makanan seluruh karyawan setiap hari. Bayangkan, yang dia layani sekitar satu unit itu 50 orang. Artinya seorang office boy bisa berpikir market driven, memahami maunya customernya. Why shouldn't I learn from him? Bayangkan dia memahami maunya pelanggannya, maunya konstituen, maunya orang-orang yang dia layani. Kalau demikian, pertanyaan Mbak Cynthia, saya menyimpulkan kebiasaan untuk belajar, kebiasaan untuk menjadikan itu sebagai bagian dari peningkatan kualitas kepribadian adalah sebuah proses panjang, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Saya belajar dari office boy itu, dan saya juga sampai hari ini belajar banyak teman-teman CEO yang lain. Saya bisa menyebutkan beberapa pimpinan BUMN atau pimpinan perusahaan. Seorang Rahmat Gobel, pimpinan Panasonic misalnya. Gobel adalah seorang teman yang sangat baik. Irfan Setiaputra dari PT Inti, atau Zaim Ohrawi dari Balai Pustaka. So, Mbak Cynthia, life is learning process. Dan setiap hari kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Do you think a lot of people have that mindset, Pak, as a CEO? Sebagai orang yang ingin selalu membuka network, seperti sekarang saya belajar dari Mbak Cynthia dan para pemirsa QTV, saya merasakan makin hari makin banyak orang seperti itu. That's good. Dan itu dalam paradigma manajemen tumbuh yang disebut dengan knowledge organization. Collective learning akan membuat organisasi semakin berdaya saing. Oke, good, thank you, Pak. Dan pada saat kita kembali, kita juga akan terus berbincang-bincang sama Pak Mukhlis yang luar biasa. Saya udah gemeteran duduk di sini ya. Amin, sama-sama. Setelah yang satu ini, let's talk a little bit about CEO development and the role of coaching and the role of mentorship di dalam hidup seorang CEO. Thank you, dan kita ketemu lagi setelah yang satu ini.